Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Aku ucapkan selamat datang di video tutorial cara melakukan penelusuran informasi dengan e-journal ProQuest. Sebelumnya, perkenalkan aku Arika Putri Haryanti dengan NIM 13040123120023. Video ini akan menjelaskan apa saja macam desain pencarian dan bagaimana penggunaannya pada e-journal ProQuest. Selain itu, akan saya tampilkan juga aktivitas penelusuran informasi dengan suatu kebutuhan informasi agar teman-teman dapat lebih memahami dan mendapatkan gambaran langsung melalui contoh praktek langsung tersebut. Sehingga video ini tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman yang masih bingung dalam melakukannya. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo langsung mulai saja tutorialnya. Sebelum melakukan pencarian, pastikan kita masuk ke laman jurnal yang kita inginkan. Nah, karena di video tutorial ini kita menggunakan ProQuest, jadi teman-teman bisa search dan langsung pilih ProQuest. Oh ya, kalian tahu nggak sih apa itu ProQuest? ProQuest merupakan platform atau database yang menyediakan jurnal elektronik dalam berbagai disiplin ilmu dan berpusat di Ann Arbor, USA. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita membuka ProQuest. Sebelum kita mulai melakukan penelusuran informasi, alangkah baiknya kita bisa mengenal terlebih dahulu berbagai macam desain pencarian yang ada di portal jurnal ProQuest ini. Nah, untuk desain pencarian yang pertama adalah autocomplete. Aku yakin teman-teman sudah pernah menggunakan desain ini. Contoh umumnya saja yaitu dari Google. Didapatkan desain ini ketika kita menerima berbagai suggestion terhadap query kita yang terletak di bawah search box. Autocomplete merupakan desain pencarian yang memberikan suggestion berdasarkan prediksi-prediksi yang memungkinkan dari query yang kita input. Sebagai contoh, di sini saya ingin mencari tentang literasi skill. Nah, ketika saya baru saja mengetikkan kata literasi, maka akan langsung muncul suggestion yang terdapat di bawah search box. Namun, karena suggestion yang muncul belum sesuai dengan kebutuhan informasi yang saya inginkan, maka di sini saya akan terus melanjutkan untuk mengetik kata skill. Namun, jika teman-teman sudah menemukan hasil yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kalian inginkan di suggestion ini, maka kalian bisa langsung pilih dan klik saja. Jadi, inilah yang disebut dengan desain pencarian autocomplete. Untuk desain pencarian yang selanjutnya ada Best First, yaitu fitur yang mengurutkan temuan berdasarkan relevansi dari database portal jurnal yang digunakan. Nah, ini kan saya sudah memasukkan kebutuhan informasi saya yaitu literasi skill pada search box. Kemudian saya search. Setelah itu akan dimunculkannya 20 dokumen teratas. Nah, dokumen tersebut merupakan Best First versi ProQuest yang disajikan pada kita. Portal jurnal ini mengurutkan semua jurnal yang ada berdasarkan relevansi yang sesuai dengan query kita. Selain itu, kita juga bisa menentukan urutan dokumen yang akan disajikan nanti berdasarkan relevansi, terbitan lama, ataupun terbitan terbaru. Lalu, desain pencarian yang ketiga adalah Federated Search. Sebelumnya, saat ingin memasukkan query pada search box, di atasnya juga terdapat fitur di mana kita bisa memilih database-database yang diinginkan.
Untuk memilih database yang kita inginkan, di sini kita bisa klik Change Database. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih database yaitu e-book Central, lalu ProQuest Dissertation and Thesis Global, dan database terakhir yang saya pilih yaitu Research Library. Setelah itu, klik Use Select Database. Di sini saya akan mencoba menggunakan ketiga database tersebut terhadap kebutuhan informasi saya, yaitu literasi skill. Lalu, kita coba search. Nah, hasil dari dokumen-dokumen yang dimunculkan ini akan berasal dari ketiga database yang sudah kita pilih tadi. Kemudian, desain pencarian yang selanjutnya adalah Facet Navigation, yang bertujuan sebagai pengantar kita dalam mencari informasi yang kita cari dengan merefine resource atau memverifikasi ulang query yang kita masukkan. Sederhananya, kita mengerucutkan atau mempersempit hasil akhir berdasarkan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Pada resource literasi skills ini, misalkan saja kita ingin mempersempit source tag-nya dengan memilih scholarly journal. Nah, dapat dilihat bahwasannya resource yang awalnya sebanyak 475.000 sekarang menjadi 81 ribuan. Lalu publication date-nya saya pilih yang 5 tahun terakhir. Di sini kalian juga bisa lihat bahwasannya resource yang awalnya ada 81 ribuan sekarang menjadi 19 ribu. Lalu pada subjeknya, di sini saya memilih dua subjek. Untuk subjek yang pertama saya pilih literasi, dan untuk subjek yang kedua yaitu students. Di sini saya pilih yang literasi. Habis itu saya pilih subjek lagi yang kedua, ya students. Setelah menambahkan dua subjek yaitu literasi dan students, di sini kita dapat lihat bahwa resource-nya yang awalnya 19 ribuan menjadi 674 resource. Habis itu saya juga pilih dokumen type-nya. Dengan spesifik saya milih artikel. Habis itu saya juga pilih language dari dokumennya dengan memilih bahasa Inggris. Nah, kalian bisa lihat bahwa jumlah dokumen yang keluar semakin berkurang akibat penyeleksian kriteria yang dilakukan. Pilihan-pilihan inilah yang disebut sebagai Facet Navigation. Lalu ada desain pencarian yang keempat, yaitu Pagination, yang merupakan cara di mana portal jurnal menyediakan tampilan atau halaman
yang mempermudah pengguna dalam memilih informasi yang ingin dicari. Sebagai contoh, di sini saya membuka salah satu jurnal yang paling atas. Nah, ketika sudah muncul tampilannya, maka seluruh tampilan yang ada, mulai dari judul, identitas jurnal, abstrak, suggestion, dan sebagainya, itu bisa disebut sebagai pagination. Untuk desain pencarian yang selanjutnya, ada yang namanya actionable result, yaitu situasi di mana setelah pengguna menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, lalu orang tersebut dapat menentukan dia ingin membaca, mendengar, mendownload, ataupun mencetak hasil informasi tersebut. Nah, di situ ada fitur download PDF, site, copy URL, dan print. Maka, fitur-fitur itulah yang disebut dengan actionable result. Selanjutnya, ada desain pencarian basic search. Ketika kita mengakses ProQuest dari lingkungan kampus seperti ProQuest yang telah dilanggan oleh Undip, maka kita akan langsung dibawa ke layar pencarian basic search. Lalu kita dapat mengetikkan kata kunci atau informasi yang kita butuhkan di dalam search box yang terletak di laman utama. Itulah yang dinamakan dengan basic search, sehingga diartikan sebagai pencarian dengan cara paling sederhana. Kemudian, desain pencarian yang selanjutnya adalah advanced search, yang mana desain pencarian ini bisa menggunakan multiple query, yaitu dapat menggabungkan query menjadi satu formulasi atau rumus query. Advanced search itu sendiri pada dasarnya bisa menggunakan boolean search atau boolean logis. Yang terdiri dari and, or, dan not. And digunakan untuk menaikkan presisi dengan mempersempit temuan, or digunakan untuk meluaskan recall, dan not digunakan mempersempit hasil pencarian dengan membatasi atau tidak mengeluarkan hasil mengandung query yang kita tentukan sebagai not. Sebagai contoh, saya ingin mencari tentang the impact of social media to mental health. Maka pada search box yang pertama, saya memasukkan kata social media. Secara spesifik, kata tersebut berada pada bagian judul karena merupakan inti topik yang kita cari. Selanjutnya, saya akan menggunakan boolean search and lalu memasukkan kata impact. Lalu kita klik add a row menggunakan aljabar boolean or dan memasukkan kata impact.
dan memasukkan kata efek. Selanjutnya, saya menggunakan aljabar boolean and dan memasukkan kata mental health. Lalu saya juga menggunakan aljabar boolean or dan memasukkan kata mentally. Dan untuk filenya sendiri, kita coba pasang pada bagian title semua. Setelah itu, klik search. Maka hasil dari proses pencarian tersebut akan muncul berbagai macam dokumen yang memiliki kata query yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, desain pencarian terakhir yang ada di portal Jurnal Progress yaitu Browse. Browse adalah suatu desain pencarian yang terdiri dari berbagai macam subjek, subsubjek, dan topik. Jadi, ketika kita melakukan suatu penelusuran informasi menggunakan Browse, maka kita dapat memilih subjek, subsubjek, dan dapat diperinci lagi dengan memilih topik yang sesuai terhadap kebutuhan informasi kita. Sebagai contoh, saya ingin mencari tentang digital library. Maka, pada tampilan browse, kita pilih berdasarkan topik. Klik topik web. Setelah itu, klik topik page. Nah, ketika sudah pada tampilan topik page ini, kita akan disajikan oleh berbagai macam subjek dan subsubjek yang akan diperinci lagi menjadi berbagai macam topik. Untuk saat ini, karena kita ingin mencari mengenai digital library, maka subjek yang sesuai yaitu ada pada computers and internet. Lalu kita pilih subsubjeknya yaitu Information Science. Setelah itu akan muncul berbagai macam topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Salah satunya topik yang kita cari saat ini yaitu Digital Library. Setelah itu kita klik View Document. Maka, hasil dari proses pencarian tersebut akan memunculkan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan digital library. Di sini sendiri, dokumen yang berkaitan dengan digital library terdapat sebanyak 87.000.
Nah, setelah mengetahui tentang desain pencarian dan cara penggunaannya yang ada di portal jurnal ProQuest ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita dapat memulai untuk langsung melakukan penelusuran informasi. Namun, sebelum itu, kita harus mengidentifikasi kebutuhan informasinya terlebih dahulu. Untuk kebutuhan informasi yang saya butuhkan untuk saat ini, yaitu mengenai dampak dari teknologi di perpustakaan perguruan tinggi terhadap perilaku pencarian informasi mahasiswa. Nah, jika dalam bahasa Inggris, maka akan berbunyi The Impact of Technology in University Libraries on Student Information Seeking Behavior. Kemudian, kebutuhan informasi tersebut akan kita ketikkan pada search box nanti. Setelah itu, menentukan query yang mewakili kebutuhan informasi yang dicari. Berdasarkan judul, yaitu Dampak dari Teknologi di Perpustakaan Perguruan Tinggi terhadap Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa, maka ditemukan 4 query utama dan 1 query tambahan. Query utamanya yaitu ada perilaku pencarian informasi, teknologi, perpustakaan perguruan tinggi, dan mahasiswa. Kemudian untuk query tambahannya ada kata dampak. Nah, untuk selanjutnya query-query tersebut dikembangkan. Untuk query utama, yang pertama ada perilaku pencarian informasi menjadi information seeking behavior, lalu teknologi, ada teknologi dan automation. Terus perpustakaan perguruan tinggi, ada university libraries dan academic libraries, dan terakhir mahasiswa yaitu student. Sedangkan untuk query tambahannya yaitu dampak dikembangkan menjadi effect, impact, lalu influence. Lalu ini query yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Nah, karena kita sudah mengetahui mengenai kebutuhan informasi yang ingin kita cari, maka untuk selanjutnya kita akan menggunakan basic search untuk melakukan penelusuran informasi. Di sini saya mengetikkan kebutuhan informasi yang dalam bahasa Inggris, yaitu The Impact of Technology in University Libraries on Student Information Seeking Behavior. Setelah selesai mengetik, langsung saja kita search. Nah, ternyata akan ada sekitar 382.000 dokumen yang terpanggil. Nah, sekarang saya akan menggunakan Advanced Search untuk menemukan dokumen yang lebih relevan dengan kebutuhan informasi yang dicari. Pada box yang pertama, saya memasukkan query Information Seeking Behavior.
Lalu di sini saya tetap menggunakan aljabar boolean and dan memasukkan kata teknologi pada box yang kedua. Karena di sini saya masih membutuhkan search box lagi, maka saya akan mengklik add a row di bawah box yang bertuliskan N. Nah, pada box ketiga ini saya menggunakan aljabar boolean OR untuk query automation sebagai alternatif lain dari teknologi. Pada box yang keempat ini, saya memilih aljabar boolean N dengan query-nya University Library. Lalu pada box yang kelima ini, saya tidak mengubah aljabar booleannya, dan untuk query-nya saja, di sini saya memasukkan kata student. Dan pada box yang terakhir, di sini saya tetap menggunakan aljabar boolean N untuk kata impact. Untuk semua filenya sendiri, saya akan membiarkannya di anywhere saja untuk saat ini. Namun, kalian bisa saja mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah sudah seperti ini, kita langsung saja klik search. Kalian bisa lihat sendiri bahwasannya dokumen yang terpanggil sangatlah banyak. Ini kemungkinan besar penggunaan file di anywhere pada semua query. Namun tak masalah, saya akan menggunakan fitur atau fasilitas yang tersedia untuk mempersempit recall dokumen. Sebelumnya, kita tak perlu mengubah kembali query dari awal. Cukup klik garis 3 di pojok kiri dan pilih Advanced. Kemudian kita coba edit. Di sini kita scroll ke bawah dan pilih source type-nya itu pada scholarly journal. Lalu kita pilih language-nya pada English. Lalu kita search. Nah, hasilnya dokumen yang terrecall ada sekitar 215 ribuan, berbanding terbalik dengan hasil yang sebelumnya, yaitu ada sekitar 1 jutaan. Kemudian, untuk mempersempit recall dokumennya kembali, kita bisa saja pilih publication date pada 5 tahun terakhir. Lalu kita pilih lagi dokumen type-nya pada bagian artikel. Selanjutnya kita pilih lagi database-nya.
pada database ini, saya pilih Resource Library Science and Technology. Lalu klik Apply. Selanjutnya di sini saya juga memilih subjeknya. Untuk subjek yang pertama, di sini saya akan memilih Library and Information Science, lalu klik Apply. Lalu di sini juga saya menambahkan subjek yang kedua, yaitu Information Seeking Behavior. Nah, hasilnya akan terdapat 184 result dari dokumen-dokumen yang ada. Kemudian kita akan pilih sekiranya dari judul dan abstrak yang menarik. Judul dari jurnal Study on Information Need and Information Seeking Behavior of Colleague Students in Gunawati Metro tampak menarik, sehingga akan saya seleksi terlebih dahulu dengan membaca abstraknya. Melalui judul dan abstrak ini, saya dapat menyimpulkan bahwa jurnal ini relevan dengan kebutuhan informasi yang saya inginkan, karena terdapat query yang saya masukkan tadi. Mulai dari information seeking behavior yang terdapat dalam judul maupun kata kunci, lalu University Library yang di sini dituliskan dengan College Library yang ada pada abstrak, kemudian students dari judul, dan teknologi melalui kata technological information yang ada pada abstrak. Dan dapat dikatakan juga bahwa tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak fasilitas perpustakaan teknologi informasi terhadap pengguna, yaitu mahasiswa, dalam pencarian informasi.
Karena jurnal ini saya anggap relevan, maka saya akan download dalam bentuk PDF. Kesimpulannya, berdasarkan kebutuhan dan pengalaman saya dalam melakukan penelusuran informasi di bidang kajian ilmu perpustakaan dan informasi di portal jurnal ProQuest ini, saya dapat menyimpulkan bahwa portal jurnal ProQuest ini memiliki beragam referensi jurnal di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dengan macam-macam subjek yang ada, sehingga dapat dianggap untuk membantu pencarian informasi bagi mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi maupun mahasiswa dari jurusan lainnya. Dengan menggunakan desain pencarian informasi berupa advanced search dan desain atau fitur pencarian lainnya, dokumen yang terpanggil tingkat presisinya menjadi semakin tinggi dengan kebutuhan informasi yang saya cari. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwasannya dengan menggunakan advanced search jika disandingkan dengan desain pencarian lainnya, jadi lebih efektif dalam menemukan kebutuhan informasi yang terkait. Jadi, itu dia tutorial melakukan penelusuran informasi sekaligus dengan pemanfaatan desain pencariannya menggunakan portal jurnal ProQuest. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkannya. Saya Rika Putri Haryanti mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa semuanya.